Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH di perkuliahan kemahiran hukum pidana. Ya, kali ini kita membahas penggeledahan badan dan rumah. Jadi bukan hanya badan saja yang digeledah, tapi rumah juga. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu absen di e-learning ya. Nanti link ini akan saya share di e-learning dan akan saya share juga ke Komting ya. Kita Komting, ke Komting, oke. Kemudian bahan materi saya sudah upload juga di e-learning. Silahkan nanti Bapak Ibu download ya supaya bisa dibaca. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi penggeledahan badan dan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, ya, dengan surat perintah untuk tindakan tersebut. Jadi Bapak Ibu ada surat perintahnya ini ya, untuk mencari benda yang patut diduga ada pada badannya, pakaiannya, atau dibawanya untuk disita. Ya, selanjutnya untuk penggeledahan rumah harus dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh penyidik. Bila penggeledahan dilakukan oleh penyelidik, maka harus ada surat perintah untuk itu dari penyidik. Jadi beda ya, penyelidik dengan penyidik. Disertai dengan 2 orang saksi bila penghuni menyetujui, kalau menyetujui 2 orang saksi. Jadi kalau penghuninya menolak ya atau tidak hadir dalam penggeledahan tersebut, kepala lingkungannya wajib hadir dalam proses penggeledahan. Oke, selanjutnya penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan. Dibacakan kepada yang bersangkutan serta ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarga pemilik rumah atau ketua lingkungan atau kepala lingkungan ya. Kemudian saksi. Bila tersangka atau keluarga tidak mau menandatangani, dicatat dalam berita acara dan disertai alasannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 126 KUHP. Ya. Jadi bagaimana Bu jika keadaan mendesak? Nah, ini bila keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Jadi nanti bisa dilihat di pasal 34 KUHP ya. Jadi pada halaman rumah tersangka dan yang di atasnya, kemudian di tempat tindak pidana dilakukan, kemudian di tempat penginapan dan di tempat umum lainnya. Oke, selanjutnya saya akan singkat-singkat ini ya, karena videonya waktunya nggak bisa panjang. Kemudian kita masuk ke penyitaan. Tadi sudah penggeledahan badan dan rumah. Ini kita ke penyitaan. Bahasa Belandanya beslagneming ya. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ya. Bersifat sementara, bila tidak digunakan lagi dikembalikan kepada pemiliknya dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sitaan disimpan di kantor polisi, jaksa, pengadilan, bank pemerintah, atau tempat semula barang tersebut disita. Jadi ini bisa dipinjam pakai nanti ya, misalnya sepeda motor, dia pencurian sepeda motor ya kan, korbannya misalnya memerlukan nih sepeda motornya, boleh datang pinjam pakai ya. Nanti ada syarat-syaratnya itu ya, biasanya KTP ya kan, kalau korban langsung aja KTP-nya itu bisa. Tapi kalau misalnya korbannya nggak bisa datang, bisa diwakili, tapi mesti ada surat kuasa dari korban kepada yang mengambil ya. Oke, selanjutnya ada perampasan ya. Ini bahasa Belandanya verklaring ya kan. Perampasan adalah tindakan pengambil alihan barang dari pemiliknya dengan tujuan mencabut hak milik atas barang tersebut. Nah, ini mencabut hak miliknya, beda dengan penyitaan tadi. Jadi bersifat selamanya. Kalau tadi bersifat sementara penyitaan, kalau perampasan bersifat selamanya ya, untuk dipergunakan untuk kepentingan negara, kemudian dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Ya kan? Merupakan pidana tambahan. Jadi ini seperti
senjata tajam misalnya untuk membunuh gitu ya kan, itu nanti barang buktinya dirampas untuk dimusnahkan. Nah itu dia ya, jadi bersifat selamanya ya, dimusnahkan ya kan, atau dirusak. Oke. Selanjutnya penyitaan ini berupa apa saja? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 39 KUHP. Oke. Selanjutnya pemeriksaan surat. Pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan kuat ya. Untuk hal itu, penyidik dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos pengangkutan dengan tanda terima ya. Jadi selanjutnya ada pemeriksaan tersangka ini. Ada beberapa, nanti lihat di pasal 144 KUHP ya. Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Jadi syarat-syaratnya perkara yang ancamannya lebih besar dari 15 tahun, kemudian perkara yang ancaman hukuman mati, kemudian tersangka tidak mampu, atau perkara yang ancamannya lebih besar dari 5 tahun atau di bawah 15 tahun ya. Oke. Selanjutnya ini kita pemeriksaan saksi ya. Saksi ada beberapa yang harus lihat pasal 184 KUHP ya Bapak Ibu. Oke, ada keterangan ahli juga pasal 120 KUHP ya. Kemudian ada penyelesaian dan penghentian penyidikan ya. Oke, bisa dilihat di pasal 110 ayat 4 KUHP. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semoga selalu sehat, sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.